Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan Suara Kebenaran 29 Februari 2024 dengan tema kedewasaan rohani. Bagi kita yang dari kecil sudah beragama Kristen, pasti kita bisa menangkap cara berpikir, cara pandang orang tua kita. Mereka sudah percaya Yesus sebagai penebus, maka otomatis cenderung atau bisa dipastikan merasa yakin akan masuk surga. Itu menjadi gambaran di dalam diri kita sejak kecil. Namun sejatinya itu adalah suatu kesalahan, kebodohan, dan bisa berarti juga penyesatan, penipuan dari kuasa kegelapan. Percaya Yesus sebagai juru selamat yang menebus dosa, lalu yakin masuk surga, atau paling tidak cenderung masuk surga, adalah sebuah penyesatan, saudaraku. Tuhan Yesus memang datang menjadi juru selamat, menyelesaikan karya keselamatannya dengan mati di atas kayu salib dan bangkit. Namun tidak berarti otomatis kita yang mengaku percaya pasti masuk surga. Kita harus membedah dahulu apa yang dimaksud dengan percaya tersebut. Kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa selama dia hidup, dia tidak berdosa. Karena kesalehan dan kesuciannya, dia dibangkitkan. Kalau Yesus ada kesalahan, dia harus dihukum. Dia tidak bisa menggantikan tempat kita. Namun saudaraku, Yesus tidak punya salah sama sekali, tetapi dihukum. Kenapa? Karena Yesus menggantikan tempat kita. Dia yang tidak bersalah, tidak berdosa, dijadikan berdosa supaya kita yang berdosa dibenarkan atau dianggap benar. Dibenarkan atau dianggap benar itu belum berarti sudah benar. Hanya dianggap benar supaya kita menerima Roh Kudus dan bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Allah Bapa mendidik kita agar kita mengambil bagian dalam kekudusannya. Tanpa penebusan, kita tidak bisa menerima Roh Kudus untuk menjadi anak-anak Allah yang dididik dan dihajar. Tetapi masalahnya, apakah kita menerima didikan supaya terjadi perubahan, saudaraku? Dalam Yohanes 1 firman Tuhan berkata, yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Arti kuasa itu sebenarnya hak atau exousia. Ironis, banyak orang Kristen merasa sudah punya hak karena sudah menerima fakta sejarah bahwa Yesus telah lahir di kota Bethlehem menjadi juru selamat. Ini namanya iman sejarah. Hanya percaya sejarah. Kalau baru sampai di titik itu, jangan merasa sudah memiliki hak, saudaraku. Yang memiliki hak adalah orang-orang yang menerima Yesus. Menerima Yesus itu bukan sekedar percaya bahwa dia penebus, percaya fakta sejarah, namun menerima hidupnya di dalam hidup kita untuk kita kenakan, kita teladani dan kita peragakan. Sehingga kita bisa berkata seperti dalam Galatia 2 ayat 19-20, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Luar biasa, saudaraku. Semua orang yang masuk surga harus sampai pada kedewasaan rohani ini. Kalau masih keakuan diri ini masih ada, kita masih anak dunia dengan karakter lama kita, saudaraku. Dengan karakter yang diwarisi dari orang tua dan pengaruh dunia sekitar, yang menjadikan sosok keakuan ini ada, muncul dan bertahta dalam hidup kita. Setelah menjadi anak-anak Allah, kita harus mengenakan sosok anak-anak Allah. Tentu melalui proses. Secara hukum kita menjadi anak-anak Allah. Kemudian Bapa mendidik kita, diberi Roh Kudus, dibimbing lewat firman.
Seperti yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 28-29. Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Saudaraku, dari hari ke hari ada berkat Tuhan. Berkat rohani, yaitu pembentukan dari Tuhan. Dalam Matius 22 kita temukan sebuah perumpamaan tentang undangan pesta. Pesta bangsawan, para raja-raja dan para petinggi. Namun ada satu orang yang datang mengenakan baju compang-camping. Orang ini berarti tidak menghormati raja atau tuan rumah. Undangan diberikan, tetapi bajunya harus kita usahakan sendiri. Ketika raja itu marah, tetapi orang itu diam saja. Mengapa diam? Karena sejatinya dia tidak punya alasan. Dia tidak berani berkata, "Saya tidak tahu, Tuhan. Saya tidak mengerti, Baginda." Dia diam berarti dia tahu. Lalu raja itu menyuruh hamba-hambanya untuk mencampakkan orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ini menunjukkan soal neraka, saudaraku. Kalau Yesus berbicara mengenai ratap tangis dan kertak gigi, itu selalu soal neraka. Ayat selanjutnya berkata, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Maksudnya orang yang dipilih harus bertanggung jawab. Berani menerima undangan berarti harus berani menghargai yang memberi undangan. Kita ditebus oleh darah Yesus. Bahkan sebelum lahir sejatinya kita sudah ditebus. Dosa dunia telah ditebusnya, maka ada pengadilan. Kalau Tuhan Yesus tidak menebus semua dosa manusia, tidak ada pengadilan, saudaraku. Kalau kita tiap hari berdoa, kita mendapat impartasi, maka hadirat Tuhan, kekudusannya itu tidak ternilai harganya. 70-80 tahun hidup kita dibandingkan kekekalan tidak ada artinya. Air di lautan sebanyak apapun tetap terbatas, tetapi kekekalan tidak terbatas, saudaraku. Jadi betapa berharganya waktu hidup kita. Tapi masalahnya orang-orang Kristen yang dibodohi setan yakin atau cenderung yakin bahwa dirinya pasti masuk surga karena dosanya sudah ditebus. Padahal hari-hari hidupnya menjalani hidup tanpa tanggung jawab yang benar. Dia tidak tahu bahwa ada tanggung jawabnya untuk berubah. Ibarat orang tua yang membayar uang pangkal anaknya. Dia pikir uang pangkal menjamin anaknya lulus. Tidak, saudaraku. Anaknya harus berjuang di sekolah itu. Dan salib ini gambaran uang pangkal sekolah yang membuat kita bisa sah jadi murid. Baru setelah itu Bapa mendidik kita di sekolah kehidupan. Tuhan sering mengizinkan masalah-masalah terjadi yang akan menimbulkan respon kita. Dari respon itu kita menemukan diri kita itu siapa. Apakah keakuanku masih hidup atau sudah mati? Semua itu akan membuat kita makin matang, makin dewasa, saudaraku. Agar setelah kita didewasakan, kita menjalankan apa yang Tuhan katakan. Seperti Yesus berkata, seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Tongkat estafet itu harus terus kita lanjutkan dalam hidup kita. Tetapi tongkat estafet itu akan berlanjut hanya kepada orang-orang yang membangun kedewasaan rohani mereka, bukan dengan sembarangan hidup. Renungkan hal ini, saudaraku. Selamat pagi, selamat berjuang. Tuhan memberkati.